Cerita kali ini akan mengisahkan tentang kisah yang dialami dua orang teman di suatu kantor. Kebetulan hari ini aku dapat cerita dari seorang teman yang siap menceritakan kisahnya saat berada di tempat kerja. Seperti biasa, saat bertemu teman-teman lama, cerita mengalir begitu saja, dari seolah pekerjaan hingga cerita misteri yang dialami oleh dua orang temanku ini. Kebetulan keduanya adalah bagian marketing yang memang kadang suka pulang menjelang tengah malam. Ketika di hadapan sebuah penutupan asuransi dengan sistem tender. Malam itu, sebut saja Benny bersama Yogi harus mengumpulkan dokumen tender untuk esok harinya. Pekerjaan tersebut memaksa keduanya untuk kerja hingga larut malam di kantor. Mereka kekurangan satu dokumen dan kebetulan letaknya di gudang. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Benny dan Yogi memang tinggal berdua saja di kantor saat itu. Sementara satpam ada di lantai bawah. Meski dengan malas-malasan, akhirnya keduanya pergi juga menuju gudang untuk mengusir keheningan. Keduanya ngobrol ngalor ngidul dan menertawakan kisah-kisah lucu. "Bah, gelap banget sih nih gudang," ujar Benny. Brak! Dengan isengnya Bino menendang pintu gudang yang sudah dibuka oleh Yogi. "Widih, pelan-pelan mas bro, dah kayak polisi ngegerebek hotel mesum aja lu. Ayo kita cari dokumennya," kata Yogi. Sesaat sebelum masuk, Bino seperti melihat sekelebatan bayangan putih di dalam gudang. Dia sempat ragu, namun ditepisnya dengan berpikir paling itu pantulan lampu dari luar. "Sudah ketemu belum?" tanya Benny. "Udah nih, yuk cabut," sahut Yogi. Keduanya pun keluar dari gudang itu dan mematikan lampu. Namun sesaat sebelum lampu padam, pintu kembali dikunci. Benny merasa seperti ada yang mencakar tangannya, dingin sekaligus panas. Apaan tadi?" ujarnya dalam hati. Karena dalam keadaan remang-remang, Benny tidak sempat melihat bagian yang terasa panas tersebut. Namun, ketika sudah kembali ke ruangan yang terang benderang, segera dilihat tangannya tadi. Lihat tangan gue," seru Benny. "Kenapa lu, Ben?" tanya Yogi. Lalu Benny memperlihatkan tangannya yang terasa ada yang mencakar tadi ke Yogi. Terlihat luka cakaran 3 baris sepanjang 10 cm, tidak berdarah, namun berwarna merah seperti habis digaruk kasar. "Loh, kena apaan tadi?" tanya Yogi. "Gak kena apa-apaan kok, swear dah," jawab Benny. Sebenarnya dalam hati Benny ingin berkata, "Gue dicakar makhluk halus." Tapi kalimat tersebut tidak jadi diucapkannya. Mereka pun kembali melanjutkan pekerjaannya hingga tengah malam. "Oi go, dah jam 12 lebih nih, balik yuk, dah kelarkan," ajak Benny ke Yogi. "Ayo, udah beres kok, ayo balik," sahut Yogi. Keduanya pun berbenah dan siap-siap pulang ke rumah. "Gue siap-siap matiin lampu ya di depan, lo jangan lupa absen." "Gue udah tadi," Benny berkata pada Yogi sambil berjalan menuju lobi kantor. "Oke bos, gue ngabsen dulu ya," sahut si Yogi. Tek, tek, tek. Lampu-lampu pun dipadamkan oleh Benny dari depan. "Bentar dong, gue belum absen nih," teriak Yogi sambil setengah berlari menuju mesin absensi. "Terima kasih," ujar mesin absensi.
Ya, sama-sama, jawab Yogi sambil bercanda. Tiba-tiba di belakangnya ada suara tawa terdengar lirik. Hihihihi. Refleks Rogi menoleh ke belakang, dan astaga, tampak sosok wanita berambut panjang berbaju terusan warna putih sedang duduk di salah satu kursi meja kerja karyawan. Wajahnya tak begitu terlihat karena tertutup oleh rambutnya yang hitam lebat dan panjang. Ditambah lagi, keadaan saat itu gelap karena hampir semua lampu sudah dimatikan oleh Benny. Sejenak Yogi tertegun dan tak sadar bergumam, pakai acara nongol segala nih Kunti." Seakan mendengar ucapan Yogi, terlihat kepala sang kuntilanak itu bergerak menoleh perlahan ke arah Yogi. Tak berani melihat, Yogi langsung ngajir terbirit-birit menuju pintu depan. "Hei Benny, tungguin gue, kampret!" teriaknya. Esok harinya barulah keduanya saling bertukar cerita. Benny yang dicakar kuntilanak dan Yogi yang kebagian melihat penampakannya. Sekian, terima kasih atas cerita kami. Tunggu di part selanjutnya di cerita mistis.